Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia tanpa batas. Jangan lupa juga bersyukur. Kalau saat ini kondisinya lagi kurang baik, banyak persoalan yang tidak enak, tetap wajib bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah tambahkan nikmatnya. Yang punya utang mungkin bisa nyicil, karena banyak nikmat Allah yang ditambahkan. Dilunasi utangnya, pokoknya semua dikasih kemudahan sama Allah. Makanya kalau kondisinya kurang baik, banyak persoalan yang tidak enak, nggak boleh ngeluh, harus wajib bersyukur ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, rezeki, kekayaan, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang cintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe, subscribe dulu, tekan tombol like ke atasnya, jempol ke atas, sama tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Jangan lupa follow Instagram sama TikTok juga ya. Sambil nonton video ini yuk, tulis doa terbaiknya di kolom komentar ya. Tulis doa apapun juga, doa terbaik di kolom komentar, biar nanti kalau video ini ditonton sama jutaan orang, terus diaminkan, Allah ijabah, mau atau mau banget. Kalau mau banget sambil nonton video ini yuk, tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Yang mau ikut grup gratis silakan, yang mau ikut kelas online monggo dipersilahkan ya. Baik, di video kali ini saya sedikit memberi apa ya, kita ngobrol aja lah. Kita ngobrolnya apa enaknya? Cara melunasi utang dengan cara Allah. Cara melunasi utang dengan cara Allah. Banyak sekali cara untuk melunasi utang. Salah satunya yang terbaik menurut saya adalah dengan cara Allah. Dengan cara Allah itu seperti apa sih Om? Makanya videonya jangan di skip dulu biar nggak gagal paham. Dengan cara Allah itu dengan cara-cara yang ajaib. Cara-cara yang ajaib itu yang benar-benar nanti Allah akan memberikan suatu kenikmatan untuk kita melunasi hutang itu dengan ajaib yang benar-benar nggak masuk nalar. Dalam artian gini, bukan ajaib pring langsung hutang lunas, nggak gitu juga ya. Tapi dengan cara yang mungkin benar-benar wah aneh lah, yang bisa benar-benar kita buat kok bisa ya, kok bisa ya, nanya gitu tuh. Sebetulnya tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mudah. Kalau menurut kita itu mustahil, misalnya contoh hutang kita banyak banget, miliaran, bahkan yang benar-benar membuat kita pusing. Kalau menurut kita mustahil untuk melunasinya, tidak ada yang mustahil untuk Allah. Allah mudah banget. Masa iya sih? Allah tuh yang nyiptain bumi dan langit serta isinya, yang membuat malam jadi siang, siang jadi malam. Gunung yang besar Allah yang buat, lautan yang luas dan dalam Allah yang buat. Masa untuk menolong hambanya melunasi hutang aja masa nggak bisa? Nggak mungkin. Persoalannya di sini bukan bisa atau tidak, cuman kita mau atau enggak. Mau dalam arti mau memperbaiki diri untuk melunasi hutang enggak? Mau meminta kepada Allah nggak pertolongannya? Jangan-jangan nih kita mau hanya untuk sesaat saja. Dalam artian sesaat itu kita sekarang nih mendekat kepada Allah hanya untuk orientasinya hanya lunas hutang, lunas hutang. Kalau dengan seperti itu nanti kita capek. Tapi kalau kita orientasinya bahkan niat dan tujuannya kita karena Allah lillahi ta'ala, mengharap ampunan, mengharap ridho Allah, insya Allah dengan seizin Allah nanti hutang berapapun lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Kita memohon aja, kita lakukan perbuatan yang baik, kita lakukan perbaikan diri, kita pantaskan diri, lakukan saja. Kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, pasti dikabul, pasti dikabul. Gak mungkin doa kita nggak dikabul. Allah itu pasti mengabulkan doa. Jikalau tidak,
apa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan dengan bentuk yang lebih baik. Ya nggak? Jadi kalau kita mintanya A, nanti Allah tuh akan menggantinya. Kalau nggak dikabulkan A, bukan nggak dikabulkan A, tapi A plus yang lebih baik dari apa yang kita inginkan, apa yang kita doa. Itu. Nah, di sini teman-teman semuanya tinggal kita mau atau enggak, bukan bisa atau enggak. Kenapa hutang kok nggak lunas-lunas nih? Caranya mungkin kita kurang tepat. Dalam artian, ya niat yang tadi. Cara melunasi hutang dengan cara Allah itu apa? Yuk perbaiki diri kita. Mulai dari mana? Mulai dari niatnya. Niatnya bukan karena hutang, tapi kita ibadah niatnya karena Allah. Kita mengharap ampunan Allah, kita mengharap ridhonya Allah. Kalau hutang nomor sekian, nanti lunas pasti lunas. Yang kedua apa? Kita istiqomah. Ya, itu dulu aja. Niat lillahi ta'ala karena Allah, terus istiqomah kerjakan secara kontinu berkesinambungan. Itu poin yang utamanya. Niat, lakukan, selalu istiqomah. Nah, kita masuk ke dalam intinya. Cara melunasi hutang dengan cara Allah apa? Kalau kita nggak mampu, misalnya, atau kita tidak punya aset untuk dijual dan kita nggak mampu, nggak ada aset, kita nggak mampu, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Pasrahkan semuanya, total bergantung kepada Allah. Tapi apa? Akui dulu semua kesalahan kita. Akui semua kesalahan kita. Setelah itu apa? Kita mohon kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa nolong kita. Nggak ada yang lain. Dengan apa? Dengan berpasrah, kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah. Nanti enteng. Nanti enteng semuanya. Ah, si Om ngomong bisa aja. Memang kenyataannya seperti itu. Kalau nggak ada yang bisa diminta lagi pertolongannya, kalau manusia itu kan terbatas, tapi Allah tak terbatas. Udah pasrahkan kepada Allah. Tapi kita dengan akui bahwa kita itu salah, apalagi hutangnya hutang riba. Akui bahwa kesalahan itu kita yang buat. Setelah itu kita mohon ampun, pasrahkan kepada Allah. Setelah itu kita yakini bahwa Allah akan menolong kita. Nolong kita kapan waktunya itu tergantung apa yang kita jalankan dan hak prerogatif Allah. Maksudnya keputusan hanya pada Allah, di Allah gitu keputusannya, kapan nolong kita, gimana caranya, itu gimana Allah aja. Kita sekarang rayu Allah aja dengan kebaikan, tapi dengan niatan mohon ampunan sama ridho Allah, bukan karena hutang. Nanti hutang mau beres. Ya, biar kita apa, kembali ke fitrahnya, kita jadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu apa? Kita siap-siap memantaskan diri untuk menerima Allah mengabulkan doa kita. Dengan apa? Terus saja ibadah istiqomah. Dengan ibadah kita istiqomah terus mengharap ridho Allah, ampunan Allah, dengan sendirinya nanti Allah lunasi hutang kita. Lunas hutang dengan cara Allah itu seperti itu. Jalurnya yang baik. Perbaiki sholatnya, tambahin sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunahnya, ngaji, zikir, selawat Jibril baca, istighfar baca, boleh. Di cara melunasi hutang dengan cara Allah itu sebetulnya kita mendekat, memperbaiki diri ibadah kita kepada Allah. Bukan malah menjauh, bahkan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu sangat besar daripada murkanya. Ya, putus asa dari rahmat Allah salah satu dosa besar itu. Ya, kurang lebih yang saya pelajari selama ini di kajian Ustadz A'am Amiruddin itu menyatakan bahwa salah satu dosa besar itu salah satunya apa? Kita putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sangat besar dibanding dengan murkanya. Ya, intinya untuk cara melunasi hutang dengan cara Allah, yuk perbaiki diri, niat sungguh-sungguh karena mengharap ampunan dan ridho Allah. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya, follow Instagram sama TikTok. Kurang lebih seperti itu, saudaraku semua, teman-teman semua yang keren-keren, yang cakep-cakep. Jadi yuk jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang kita lakukan apa? Yuk perbaiki diri, pasti Allah tolong. Pasti Allah kabulkan apapun yang menjadi doa kita. Pasti. Ya, sekali lagi saya ingatkan, yuk tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Sama, saya juga bukan orang baik. Tapi kalau kita jamaah untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, yuk insya Allah dengan izin Allah, apapun kondisi kita yang kurang baik nanti akan menjadi lebih baik lagi. Persoalan yang kurang baik nanti akan dibaikkan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Ya,
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.